Di sini kita bisa membeli, menyimpan, menjual, atau menukar aset kripto kita, termasuk jual beli NFT, melakukan trading derivatif seperti future, option, dan leverage trading, atau mengumpulkan lebih banyak aset kripto melalui program staking, farming, borrowing, lending, dan lebih jauh lagi, kita juga bisa berinvestasi pada proyek-proyek dApps yang baru, atau bahkan membuatnya sendiri dengan biaya yang lebih murah dari Ethereum. Masih ditambah lagi dengan adanya jaminan penggantian aset kripto kita jika terjadi tindakan pencurian atau hacking. Semuanya tersedia seperti one-stop shopping. Selamat datang di Matahari Kripto, tempat belajar kripto terbaik di Indonesia. Karena kami selalu menggunakan analogi sederhana, penjelasan yang mudah, dan contoh-contoh yang menarik. Sehingga siapapun bisa memahami dan mudah untuk dimengerti. 100 kripto teratas kali ini kita akan membahas Binance. Seperti pada umumnya, di setiap mata uang kripto selalu ada project di belakangnya dan kita akan membahasnya satu persatu. Masalah apa yang ingin diselesaikan, seperti apa project ini mengerjakannya, apa manfaatnya bagi manusia, apa saja kendalanya, dan bagaimana masa depannya. Membahas Binance tidak akan mungkin dalam waktu yang singkat karena ada banyak hal yang bisa dilakukan di sana dan akan lebih banyak lagi di waktu ke depan. Masalah yang ingin diselesaikan. Binance didirikan di tahun 2017 oleh Changpeng Zhao atau CZ sebagai crypto exchange atau pasar penukaran kripto dengan kategori central exchange, bursa pertukaran yang terpusat atau dimiliki oleh perusahaan, sama seperti Indodax dan toko kripto yang ada di Indonesia. Meski demikian, Binance memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu menjadi jembatan antara central finance dan ekosistem desentral. Menggunakan kebebasan berkreasi yang diadopsi dari sistem desentral, namun tetap dapat memberikan jaminan keamanan dan penggantian dana atau custodian layaknya sebuah bank jika hal yang paling buruk terjadi. Proyek yang dikerjakan. Setelah memulai sebagai tempat penukaran mata uang kripto atau CEX di tahun 2017, Binance mulai membuat blockchain-nya sendiri dan menerbitkan BNB sebagai koin aslinya. Pada awalnya, blockchain ini digunakan untuk menopang transaksi pada versi Decentral Exchange-nya atau Binance DEX. Sementara, Central Exchange Binance sendiri sudah menjadi CEX terbesar di dunia. Hal ini tidak lepas dari kegigihan Binance untuk menembus pasar-pasar potensial di seluruh dunia, meskipun harus membuat exchange baru atau mengakuisisi exchange yang ada. Sebagai contoh, saat Binance tidak diperbolehkan beroperasi di Amerika karena tidak memenuhi syarat, Binance membuat Binance.us, sebuah exchange yang aturannya telah disesuaikan dengan legalitas milik pemerintah Amerika. Demikian juga saat Binance tidak mendapatkan izin beroperasi di Indonesia. Maka Binance mengakuisisi toko kripto yang telah mengantongi izin dari pemerintah Indonesia. Setelah Ethereum dengan smart contract-nya mendapatkan respon positif sebagai sebuah langkah revolusioner di bidang decentral finance, Binance juga mengadopsinya dan meluncurkan Binance Smart Chains yang pada dasarnya adalah copy-paste dari blockchain Ethereum, lalu dimodifikasi agar bisa mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam blockchain Ethereum. Binance Smart Chains tidak menggunakan konsensus proof of work, namun telah menggunakan Proof of Stake Authority atau POSA, yaitu kombinasi antara Proof of Stake dan Proof of Authority. Jika Anda ingin tahu lebih lanjut tentang konsep konsensus ini, kami membahasnya dalam video terpisah. Jadi pastikan untuk mengikuti terus channel ini agar dapat belajar banyak hal seputar kripto dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Singkatnya, POSA ini adalah adanya 21 node yang dipilih dan ditetapkan oleh Binance sebagai validator di Binance Smart Chains. Dan hanya 21 node saja. Memang terdengar seperti konsep sentralisasi ketimbang Bitcoin ataupun Ethereum yang memiliki ribuan node sebagai validatornya dan terbuka bagi siapa saja yang akan menjadi validator. Sistem ini membuat validasi transaksi dapat berjalan lebih cepat dan lebih murah karena validator tidak harus berebut dalam membuat blok. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan dan kerentanan yang sama seperti entitas sentral lainnya karena minimnya jumlah validator dalam sebuah blockchain. Meski demikian, Binance berjanji akan menambah jumlah validator independen seiring dengan berkembangnya ekosistem Binance Smart Chains nantinya. Selain itu, Binance juga memiliki program SAFU atau Secure Asset Fund for User. Ini adalah dana yang dikumpulkan dari fee transaksi dalam Binance Smart Chains yang dipergunakan sebagai dana jaminan bagi pengguna yang kehilangan aset jika Binance Smart Chains dibobol oleh hacker atau terjadi manipulasi transaksi oleh validator.
Karena Binance Smart Chain memiliki bahasa pemrograman yang sama dengan Ethereum, namun memiliki kecepatan dan biaya yang lebih rendah, maka banyak developer memilih membangun aplikasi desentral di atas blockchain Binance. Atau developer lama beralih menggunakan Binance Smart Chain dikarenakan rendahnya biaya transaksi. Di saat yang sama, Binance juga menawarkan banyak pilihan dalam membangun portofolio kripto, terutama bagi para pemula yang baru terjun di dunia kripto, didukung dengan Binance Academy yang memberikan informasi-informasi dasar tentang kripto dan juga dibuatnya user-friendly interface. Hal ini tentu memudahkan bagi pengguna baru untuk memulai dan belajar membangun portofolio kriptonya. Semakin hari pengguna Binance Smart Chain terus bertambah, baik dari sisi user maupun developer. Hal ini membuktikan bahwa proyek yang dijalankan oleh Binance diterima oleh masyarakat global. Dan Binance sepertinya juga tidak akan berhenti sampai di sini. Banyak proyek-proyek desentral baru yang didanai. Di sisi lain, Binance juga terus berupaya agar dapat diterima secara legal di setiap negara dan menjalin hubungan kerjasama dengan otoritas-otoritas pusat lainnya. Binance sangat serius dan agresif dalam upayanya menjadi jembatan antara central finance dan ekosistem desentral. Manfaat bagi umat manusia. Saat ini Binance Exchange adalah bursa pertukaran kripto terbesar dan menyediakan lebih banyak pilihan kripto dan pilihan-pilihan transaksi dan investasi di bidang kripto dibandingkan platform yang lain. Selain itu, Binance juga memiliki blockchain-nya sendiri yang juga menyediakan fasilitas bagi pengguna dan pembuatan aplikasi desentral, sama seperti Ethereum namun dengan biaya yang jauh lebih rendah dan dengan transaksi yang lebih cepat. Jika di Ethereum, fee yang dikenakan setiap transaksi berkisar antara 3 sampai $55. Di Binance Smart Chain, kita dapat melakukan lebih dari 50 transaksi dengan biaya kurang dari $1. Binance juga menyediakan layanan edukasi melalui Binance Academy, memberikan informasi-informasi dasar maupun topik lanjutan bagi orang yang ingin masuk ke dalam dunia kripto. Selain itu, Binance telah mengakuisisi CoinMarketCap dan Debs Review. CoinMarketCap.com adalah salah satu website penyedia layanan update informasi terbaik di seputar dunia kripto. Dan Debs Review adalah website penyedia layanan review Debs yang dapat membantu Anda mengenali baik dan buruknya Debs untuk bisa dijadikan investasi. Keseriusan Binance menjadi jembatan central finance dan ekosistem desentral juga dibuktikan dengan dibuatnya Binance Lab dan Binance Launchpool, divisi yang mendukung munculnya proyek-proyek dApps baru dan bahkan membiayainya. Selain itu, adanya Seifu sebagai jaminan penggantian aset jika terjadi kecurangan oleh pihak lain, membuat para pengguna baru merasa lebih nyaman dalam memasuki dunia desentral. Masih banyak pengguna baru yang merasa tidak aman jika harus menyimpan aset sendiri dan merasa lebih aman jika aset disimpan di tempat yang dapat menjamin keamanan dan penggantian jika terjadi pencurian. Jadi Binance mendorong pertumbuhan ekosistem kripto lebih jauh lagi dengan mengkombinasikan kebebasan, efektivitas, dan efisiensi dari sistem desentral dengan kecepatan, kenyamanan, dan kemudahan dari sistem sentral. Hal ini dibuktikan dengan valuasi pasar BNB sebagai native currency yang terus menanjak dan saat ini berada di urutan 3 setelah Bitcoin dan Ether. Kendala dan masa depan Binance. Binance memiliki beberapa kendala dalam perjalanannya, di antaranya adalah maraknya scam dan kontrak palsu. Biaya transaksi di blockchain Binance sangat murah. Hal ini memicu maraknya proyek-proyek kripto yang diluncurkan dengan tujuan penipuan. Dengan smart contract yang dimiliki, setiap orang dapat membuat proyek kripto atau membuat token kripto yang seolah-olah memiliki potensi baik di masa depan, lalu meluncurkannya di decentral exchange yang menggunakan Binance Smart Chain seperti PancakeSwap. Setelah itu, scammer ini akan mempromosikan token baru mereka melalui media sosial seperti Twitter, Reddit, Facebook, dan yang lainnya. Binance menjadi salah satu blockchain yang memiliki jumlah token scam terbanyak saat ini. 2 rantai dan 2 sistem. Sampai hari ini Binance masih menjalankan 2 blockchain yang berbeda secara bersama. Yang pertama adalah Binance Chain, sebuah blockchain generasi pertama yang hanya dipakai sebagai penyimpan data transaksi, sama halnya seperti Bitcoin maupun Litecoin, dengan kegunaan utamanya sebagai pendukung decentral exchange milik Binance atau Binance DEX. Kemudian ada Binance Smart Chain atau BSC
yang mengadopsi blockchain milik Ethereum. Inilah blockchain yang kita bahas sejak awal dan terus berkembang hingga menjadi Binance yang besar dan berada di urutan ketiga menurut valuasi pasarnya. Kedua rantai blok ini menggunakan BNB atau Binance Coin sebagai native currency-nya. Namun, kedua rantai ini benar-benar terpisah, memiliki public dan private key yang berbeda satu dengan yang lain. Jika Anda akan mengirim atau menerima BNB tapi tanpa sengaja memilih blockchain yang berbeda, maka koin tersebut akan hilang selamanya. Bagi pengguna yang cukup berpengalaman, tentu mudah membedakan antara Binance Chain dan Binance Smart Chain. Tapi bagi Anda yang baru saja mulai mengenal dunia kripto, ini bisa menjadi sesuatu yang membingungkan. Binance masih terlalu sentral. Validator pada Binance Smart Chain hanya terdiri dari 21 node saja. Meskipun Binance menjamin bahwa mereka adalah node-node loyal dan bertanggung jawab, hal ini tentu akan tetap menjadi kendala utama dalam dunia desentral yang mengutamakan desentralisasi di atas segalanya. Dibandingkan dengan Ethereum yang memiliki puluhan ribu node sebagai validator, 21 validator di Binance tentu bukanlah sesuatu yang mewakili konsep desentral. Binance akan menjadi blockchain paling rentan dalam hal 51% attack. Apalagi jika ekosistem Binance terus berkembang dan dapat menaikkan nilai BNB ke angka yang cukup signifikan. Tentu akan semakin banyak serangan yang ditujukan untuk dapat mencuri dari blockchain Binance, dan ini adalah potensi masalah terbesar yang sebenarnya harus dihadapi oleh Binance. Masa depan. Binance BNB adalah salah satu koin kripto yang menunjukkan tren positif sejak diluncurkan pertama kali. Agresivitas dan produktivitasnya dalam mengembangkan ekosistem adalah salah satu yang terbaik, sehingga dapat berpotensi untuk terus berkembang di masa depan. Tetapi bayang-bayang sistem sentral ini yang menjadi hambatan bagi ekosistem Binance untuk dapat melesat menjadi yang terbesar. Jika Ethereum bisa bertransformasi untuk lebih baik dengan Ethereum 2.0, Binance baiknya juga melakukan transformasi mendasar dengan merubah sistem sentralnya untuk menjadi desentral seutuhnya. Sekian ulasan 100 kripto teratas kali ini. Semoga Anda bisa menikmati dan juga dapat menambah wawasan. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tapi sebelum itu, disclaimer. Kami bukanlah penasihat finansial, apalagi penasihat spiritual bagi Anda dan juga tetangga Anda. Apa yang kami tayangkan di sini ditujukan sebagai edukasi dan sekaligus hiburan yang mungkin bisa membantu Anda dalam menambah informasi di seputar dunia kripto. Harap selalu diingat bahwa di setiap mata uang kripto akan ada proyek yang berkaitan dengan perkembangan dan inovasi teknologi di baliknya. Kenali proyeknya, cari tahu apa manfaatnya, dan bagaimana dampaknya terhadap umat manusia di masa depan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dengan teliti, karena itu akan menghindarkan Anda dari penipuan dan kecurangan berkedok kripto. Terima kasih telah menonton. Kami berharap ada manfaat yang bisa diambil dari video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.